Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam podcast kali ini kita sudah kedatangan tamu saya yang istimewa. Teman saya kuliah dulu yang sudah sering untuk menulis dan tulisannya terposting di banyak mana kemarin? Koran apa online? Media online? Online iya, koran iya. Cuma itu mulai sering masuk korannya itu malah justru ketika lulus. Oh, okay. Jadi pengalaman beliau untuk menulis artikel yang sampai diangkat ke media itu sudah nggak kaleng-kaleng lah, nggak kayak saya. Apalah saya ini. Beda lah. Kalau kamu kan spesialisasinya di LKTI. Nah, ya itu ya, speknya orang itu beda ya. Jadi seperti itu. Jadi beliau ini salah satu teman saya yang sering menulis, dan menulisnya itu adalah untuk bertahan hidup di Surabaya. Karena beasiswanya sering telat-telat turunnya. Iya, nyari tambahan, biaya tambahan. Oke, monggo Mbak Muklis, silahkan memperkenalkan diri Anda. Bisa dipanggil Muklis itu loh. Ya, perkenalkan, ini kayak Soalnya kamu lah, santai aja ini kan. Podcastnya temanya santai Mbak, nggak bahas serius-serius ini. Iya. Ya, perkenalkan, nama saya Melisa. Biasanya sih teman-teman manggil saya Lisa. Kalau yang di pondok banyak guru-guru itu manggil saya Mumu, Ibu Mumu. Ibu Mumu, ya udah saya aja yang manggil Muklis ya. Ya, tuh sesi kenalannya. Terus apa lagi? Oke, dulu pendidikannya di mana Mbak? Kalau pendidikannya SD, nggak usah mulai SD lah. Kepanjangan nanti. kuliahnya ya di jurusan pendidikan apoteker. Surabaya, angkatan 2011. Oke, Ya, jadi dari apoteker terus ke penulis. Luar biasa. Ya, awalnya sih sebenarnya waktu waktu mondok ya, zaman MA itu suka nulis. Cuma kan di pondok itu belum terfasilitasi dengan baik, cuma nulis kayak cerpen, novel gitu. Oke. Nah, pas ketika kuliah mulai mengenal dunia jurnalistik. Jadinya ikut di kampus itu majalah Farmapos. Habis dari Farmapos itu ke Warta Uner, jadi kontributor di Warta Uner. Terus setelah itu mulai belajar baca-baca di koran-koran gitu ya, mulai menjajal di Kompas ataupun di Jawa Pos ya. Berarti berawal coba-coba sebenarnya. Atau lebih karena terpaksa nggak pegang duit? Itu juga sih salah satu ini. Jadi kan selain bisa nulis gitu ya, karena aku bisanya nulis, selain itu juga kalau dulu itu di Jawa Pos satu tulisan untuk gagasan ide itu lumayan, dapat 100.000 dulu ya. Kalau opini jauh lah ya, nggak bisa tembus kalau opini sampai dengan sekarang. Opini Jawa Pos belum bisa tembus. Oke. Jadi saya klarifikasikan lagi, mulai pertama kali nulis ketika SMA ya? Nulis serius ya. Kalau Nulis yang serius. nulis kayak nulis diary dan lain-lain itu SD dulu. Iyalah, kalau sekedar pertama kali nulis pasti jawabannya saya pertama kali diajari nulis ketika TK. Pertama kali nulis. Saya pertama kali menulis yang ke arah menata yang serius, entah itu dalam bentuk karya tulis atau artikel atau yang sifatnya sastra, itu baru SMA. Oke, berarti dari SMA yang ke bawah, yang akhirnya bermanfaat juga ketika kuliah, ketika beasiswa nggak turun-turun ya. Iya, karena dulu juga di Warta Uner meskipun cuma jadi kontributor itu lumayan loh. Jadi kan kalau Warta Uner itu terbitnya 1 bulan sekali dulu. Jadi itu satu tulisan dihargai 100.000. Nggak tahu ya kalau sekarang itu masih seperti itu apa enggak. Jadi tinggal nyari berita ke fakultas-fakultas. Karena aku dulu di kampus B farmasi, biasanya nyari beritanya itu di fakultas psikologi, fakultas hukum, ekonomi, fisip, humaniora, itu aja sih sekitaran kampus B. Karena dulu di Warta Uner itu sangat jarang sekali kontributor yang dari anak kesehatan. Oke, ya itu cerita lama lah. Kata-kata kan anak eksakta itu terlalu fokus dengan, ya mereka ribet dengan laporannya lah, tahu sendiri kan ya dulu laporan kita kayak gimana. Numpuk sekali, tulis tangan, ya Allah. Tulis tangan, benar. Untuk apa ada alat tulis? Untuk apa ada komputer? Kalau intinya semua harus ditulis tangan. Sampai sekarang juga kan masih begitu? Kayaknya masih deh. Masih. Nggak tahu sih, kalau sekarang kan edisi online ya. Iya, maksudnya kalau sebelum edisi online
Yang saya tahu mereka masih laporannya tulis tangan. Masih tulis tangan. Kalau edisi online nggak tahu sih mintanya tulis tangan scan lalu dikirim atau gimana. Wallahu alam, saya sudah tidak merasakan di fase kuliah online sih. Kayak gitu. Jadi memang ini ya jarang sekali ya. Ya makanya saya juga heran. Saya tahu Anda sering posting ketika tulisannya terbit kemana, bahkan ngasih linknya kan. Jadi, sangar hari kira anak kesehatan gitu, anak farmasi, publikasinya kemana-mana, publikasi tulisan artikelnya kemana-mana. Iya, cuma kan kuliah di farmasi itu sebenarnya kayak berasa salah jurusan ya. Oke, nggak apa-apa Mbak. Saya sering dikira kayak gitu. Orang-orang selalu mengira saya ini alumni Soshum. Oh, bukan alumni UB ya? Oh, kalau kampusnya selalu dikira saya alumni UB. Soalnya emang yang sering ngasih proyek UB, yang sering mempercayakan kemampuan saya itu juga UB. Bahkan ketika kampus saya sendiri, jurusan saya sendiri memberikan saya undangan karena faktor rekod dan ke belakangnya, sampai ditulis saya itu alumni Brawijaya. Ya sudah, terserah. Gitu. Enggak seperti mbaknya yang, wah alumni kampus yang ini masih diakui sebagai alumni kampus. Saya untungnya ijazah PD Dikti saya cek ijazah saya masih tertulis dengan yang benar. Kalau sampai disalah di ijazah pusing saya, Mbak. Iya. Jadi ini bisa dibagi nggak, Mbak, untuk tips triknya lah, untuk yang awal-awal, untuk yang kita ini yang pemula lah, atau adik-adik tingkat kita nanti yang kedepannya yang ingin ya, seperti sudah disampaikan tadi bahwa menulis itu adalah salah satu cara untuk cari duit, to the point aja. Terus ada yang bilang menulis itu untuk melanjutin ini, enggak, dua sih tujuan utama yang menulis. Pertama cari duit, kedua cari nama. Antara kedua ini pasti itu, jangan munafik. Iya, kadang kan memang banyak orang-orang yang suka nulis itu masih idealis ya. Idealis maksud dalam artian dia ingin mengeluarkan apa yang ada di dalam pikirannya gitu ya kan, kebanyakan gitu. Nah kalau aku sih iya, itu juga salah satu tujuan. Cuma waktu namanya the power of kepepet ya. Iya. Nah, karena kan kita harus mikir gimana caranya ini publis, bukan gimana caranya ide kita tersampaikan. Soalnya publis dapat duit. Poinnya itu. Iya. Sebenarnya turning point-nya aku itu kemudian mulai sering nulis di koran ataupun di media online itu waktu itu ya. Aku lulus 2017 ya Allah, tua sekali. 2017 Anaknya sudah masih berapa, Mbak? 2007 masih SMP. Iya, kita 2007 masih SMP, Bro. Lu sama gua mah seangkatan anjir. Iya, jadi 2017 itu lulus, kemudian 2018 itu ada lomba dari Kemendikbud ya. Karena waktu lulus ya, meskipun aku farmasi cuma kan harus ngabdi ya gara-gara itu ya. Bukan gara-gara kamu itu sudah dikasih beasiswa. Iya kan, wajib mengabdi. Wajib gitu mengabdi, bukan gara-gara, beda Mbak. Iya, jadi diksinya diatur ya. Nanti sakit hati yang ngasih beasiswa. Enggak. Justru itu adalah salah satu hadiah terindah sih dalam hidup saya, bisa kuliah di UNER. Oke, siap. Nah jadi karena ngabdi kan sambil ngajar, karena kan di pondokku itu masih belum ada fasilitas kesehatan. Jadinya ngajar. Karena ngajar statusku kan guru. Waktu itu ada lomba penulisan artikel kategori guru. Jadi aku ikutlah. Kategori guru ya? Ya, kategori guru. Siap. Nah, waktu itu sebenarnya tulisan itu sudah pernah aku bikin ketika kuliah. Masih aku drafting ikutin, tapi belum pernah ikut. Enggak, udah jadi. Aku jadi. ikutin lomba tahun 2013 apa 2014 waktu itu lombanya. UIN mana itu, Jogja kalau nggak salah yang ngadakan tingkat mahasiswa. Nah itu nggak ngena, naskahku itu sama sekali nggak ngena, bahkan ini ya kayaknya menurutku memang juga menurut seniorku juga ketika dibaca ini terlalu idealis dibilang gitu ya. Jadi solusinya masih nggak kelihatan. Nah pas waktu itu udah mepet, kayaknya kurang 2 hari sebelum terakhir deadline terakhir ya yang lomba artikel jurnalistik kategori guru itu. Tapi karena temanya masuk, udah jadi hajar aja tak upload karena tapi waktu itu syaratnya harus pernah dimuat di media online. Wah ini susah ya, apa ya? Oh iya, aku punya akun Kompasiana. Nah ternyata akun Kompasiana itu juga diakui sebagai media online.
Oke, siap. Iya, itu triknya ya. Itu salah satu triknya. Triknya Jadi itu Anda buka akun di media online sehingga Anda bisa posting. Jadi kalau ada syarat harus pernah posting di media online, nah itu bisa dipakai. Nah, jadi ketika aku publish itu cuma aku edit dikit-dikit, cuma aku ganti judulnya doang. Oke, ganti headline doang. Aku ganti judul doang sama edit beberapa inilah karena kan ada minimal ini waktu itu jumlah karakter. Waktu itu terlalu banyak jadi aku potong kayaknya sekitar setengah halaman yang aku potong. Terus tinggal aku publish. Waktu itu sudah nggak berharap menang karena naskah itu pun juga kan pernah ditolak. Naskah lama juga tahun 2013 di re-upload lagi 2018. 2019 itu ya 2019 setahun sebelum pandemi. Jadi masih benar-benar kasar berangkat ya. Iya. Jadi ya pas waktu itu Maret pengumpulan terakhir, April akhir saya dihubungi via telepon. Tak kira itu ini nomor kok 021 Jakarta kan ya. 021 ini kenapa ya ini nomor ya udah. Jangan-jangan ini nawari asuransi. Ya sering kan penipuan kayak gitu. Nawari asuransi, nawari kartu kredit, nawari pinjol. Nah jadi telepon pertama itu nggak aku angkat, tak biarin karena waktu itu juga lagi shift di apotek. Nah telepon kedua tak angkat, kemudian itu ya dibilangin gitu ya, selamat Anda termasuk ini 10 besar waktu itu cuma dibilangnya 10 besar ini lomba artikel jurnalistik kategori guru. Nah terus setelah itu kan langsung dikasih sama ininya juga tiket pesawat PP sini Jakarta sekali. Langsung berangkat nih. Langsung berangkat untungnya kan sebelum pandemi gitu jadi nggak perlu online ya masih bisa kerasa gitu. Jadi berangkat sendiri juga ya. Waktu itu pengalaman pertama juga sudah biasa sendiri. Pakai naik pesawat dari ini bandaranya Jember ternyata lumayan ya perjalanannya ke bandaranya lewat kayak kebun tebu-tebu gitu. Ya. Iya. Nah, terus nyampe di Jakarta waktu itu tanggal 4 Mei. Masih ingat banget tanggal 4 Mei. 5 Mei-nya Hardikna sekaligus penyerahan hadiah itu ternyata alhamdulillah lumayan lah juara 2. Lumayan buat Buat sangu. Jadinya itu udah dapat tiket pesawat gratis PP. Kemudian waktu itu nginep di Hotel Wisma Atlet yang saat ini dijadikan ya sekarang jadi tempat untuk orang-orang recovery. Iya dulu di sana tanggal 5 di tempat isoman di Jakarta isoman COVID. Tanggal 6 balik baru tapi baliknya masih ke Surabaya kayaknya waktu itu mampir Surabaya. Dari Surabaya sini nggak maulah naik pesawat lagi jadinya naik kereta aja. Waduh. Udah dikasih tiket pesawat malah naik kereta gimana ini? Soalnya nggak enak dari Jember ke Surabayanya. Iya sih. ATR 225 kalau nggak salah pesawatnya. Iya terus juga jauh kasihan yang mau jemput. Jadi kan mending kereta turun di Kalisat lebih dekat. Iya. Pakai ATR turbo propeller. Pesawat kecil. Waktu itu jadi sempat ditemui juga sama Bapak Menteri. Masih siapa? Pak Nuh Pak Muhajir ya? Pak Muhajir. Dulu. Pak Nuh itu sebelumnya lagi ya? Sebelumnya. Ya itu sudah lama nggak update ya, maklum lah. Biasa ngurusi kuliah gini ini udah nggak update masalah begituan. Kalau waktu itu temanya biasanya kalau Kemendikbud itu lebih senang sasarannya yang ke ini ya ke daerah wilayah pendidikan. Tapi ya memang lebih banyak yang idealis, nggak terlalu solutif. Saya lihat juga untuk yang juara 1 ataupun yang jadi juara 1 sama juara 3-nya waktu itu sama-sama dari Semarang. Jadi yang juara 2-nya itu saya dari Jember. Yang juara 1 itu tulisannya mengkritisi tentang ini ya sertifikasi guru. Ternyata kan sertifikasi guru itu cuma kayak untuk sertifikasi aja, tapi untuk profesi ataupun kualitasnya masih belum. Ya berarti kasarnya sertifikasi itu hanya sekedar syarat administratif. Administratif buat nambah honor, tapi tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas mengajar ya. Terus kalau yang punyaku itu apa ya dulu itu ya?
pendidikan saya nggak pernah baca. pendidikan pluralisme dan sejarah kultural bangsa Indonesia. Jadi, bahasannya berat sekali nih kalau untuk dilempar ke anak SMA atau bahkan anak kuliah yang terlalu nganan atau terlalu ngiri pasti akan langsung kontarnya banyak gitu. Cuman memang lagi anget untuk diangkat di ini, dan seolah-olah plural itu diperbolehkan untuk bahkan untuk lini-lini. Bahkan sekarang ini kan circle ring 1 lagi promosi gencar-gencaran. Iya. Nikah antara agama. Ya dari dulu sudah ada, tapi ya nggak perlu begitu juga gitu loh. Ya, memang temanya hangat untuk diangkat itu. Cuma judulnya aja ya, judulnya yang kelihatan. Kalau kata senior gitu, ini judulnya aja nih yang kelihatan bagus ini ya. Cuma isinya kayak masih retorika banget ya gitu, masih belum solutif gitu. Masalahnya ada tapi solusinya nggak ada ya. Karena waktu itu aku mengangkatnya karena di sistem pendidikan di Indonesia semisal ada kita yang terbiasa dengan lingkungan Madura atau lingkungan Jawa, ketika ada orang yang misal dari Papua gitu ya, siswa baru atau murid baru gitu, pasti itu ada perlakuan khusus atau perlakuan berbeda. Ya memang itu sempat saya bahas di konten saya yang sudah upload ya, podcast saya ke-7 sama teman saya Mas Roni dari Madura. Itu memang ada satu segmen sana di sana bahas masalah pengalaman kita di rasisi, pengalaman kita menerima perlakuan rasis selama kuliah. Itu memang iya, Mas Roni ini orang Madura yang kulitnya putih, jadi spesies langka lah ya. Sebenarnya ada banyak, Madura cuman enggak, Bangkalan. Cuman ya karena Madura itu terkenalnya kan kulitnya sawo matang atau bahkan cenderung gelap ya. Ya jadi itu, bahkan banyak yang sering bilang, Mas kalau sampai enggak ngomong saya enggak tahu kalau sampai orang Madura. Sampai kayak gitu. Terus masalah logat itu juga sering dipermasalahkan dulu, bahkan sama dosennya sendiri. Kalau saya dulu penerimaan perlakuannya lebih ekstrem lagi, karena ya saya tidak mungkiri mata saya sipit, itu sering jadi masalah. Bahkan ngimami sholat aja jadi masalah gitu dulu di fakultas sendiri. Makanya saya milih untuk ya sudahlah, aku sampai sholatnya sering di fakultas lain, karena memang dipermasalahkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan gitu loh. Syarat rukunnya sholat kan sudah terpenuhi, terus kenapa jadi masalah gitu aja sih. Korban rasis masalah kayak gitu tuh jelas lah. Memang masih ya entah cuman sekedar di Jawa atau karena memang saya yang mainnya kurang jauh. Kayaknya itu masih di mana-mana itu masih jadi masalah dunia pendidikan kita ya sepertinya. Nah, dunia pendidikan kita masih belum bisa menerima bahwa berbeda itu anugerah. Berbeda itu anugerah, Bhinneka Tunggal Ika, semua itu tercipta sama. Karena kan kalau kita mengacu pada pendidikan agama dengan basis Anda di pondok lah, kalau saya ini mah apa gitu ya. Selalu dikira orang nonis, tapi ya sudahlah. Nah, kalau basis kembali ke dasar pendidikan agama itu kan sudah jelas bahwa setiap orang itu sama di mata Yang Maha Kuasa. Yang membedakan itu hanya keimanan dan ketakwaan. Dua barang yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa diukur. Gimana caranya mengukur keimanan? Ada parameternya? Nggak bisa. Penelitian empirisnya gimana? Nggak keluar datanya itu. Dari sepanjang apa kerudungnya atau setinggi apa songkoknya, pecinya gitu. Enggak lah. Jadi ya untuk itu dua hal yang tidak bisa didapatkan berdasarkan penelitian empiris, karena itu murni rahasia Tuhan, yang tahu hanya Tuhan, hanya kamu dan Tuhan. Harusnya kan seperti itu kalau basisnya memang basis pendidikan agama. Cuman fakta lapangannya enggak juga. Mereka mudah sekali untuk memberikan judgement, memberikan stigma bahwa orang Madura itu begal, maling, kriminal. Itu yang paling sering terdengar. Ya, aku sendiri bingung loh, aku ini termasuk orang Madura atau orang Jawa ya? Aku dari kecil jadi bahasa ibu di rumah itu Madura. Cuma kan aku lahir di tanah Jawa. Oh, kalau aku baru belajar bahasa Jawa itu ketika kuliah di Surabaya. Oke, kalau itu gampang Mbak, karena kategori diaspora orang Madura itu ada dua. Kalau yang sering ini Jawa negeri sama Jawa swasta. Madura negeri sama Madura swasta. Ya, ada yang bilang gitu, ada yang bilang dengan lebih halus itu Madura pulau dan Madura kultural. Jadi Madura yang dia memang lahir di sana, jadi yang dipakai apa ya kalau tempat lahir itu? Sanguinis atau Soli ya? Ya saya lupa lah itu istilah-istilah yang saya perlu pelajari lagi, karena kalau sering podcast gini yang diundang pasti ilmunya udah tinggi-tinggi. Saya ini yang masih belajar, jadi ya cara maklum. Di antara dua itu ya. Jadi memang Madura ini stigma yang melekat Madura di masyarakat umum itu berdasarkan dua hal ini. Jadi bukan sekedar karena dia lahir di Madura, enggak,
karena dia ngomong pakai bahasa Madura, sama yang kedua karena dia lahir di Madura. Ada teman saya yang bahkan tidak bisa ngomong bahasa Madura tapi kelahiran Sumenep, nggak bisa ngomong bahasa Madura. Tapi ya stigma publik dia tetap orang Madura walaupun dia nggak bisa ngomong. Karena lahir di sana. Dilihat KTP-nya Sumenep. Orang tuanya. Orang sana. Orang sana. Cuman ya mungkin dalam kultural ininya, kultural dia sampai dibesarkan itu kan yang dia biasanya ngomong pakai bahasa Inggris, bahasa Perancis sama bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa Madura. Tinggal jadi bahasa di mana? Itu Sumenep. Kalau sekarang lagi di Amerika orangnya. Kenal nih ini anak ini. Nih yang tempatnya kita tampungi ya. Jadi ini yang pegang sini di Bay Corner ini kebetulan masih rekan kita juga, makanya kita bisa nampung podcast di sini. Jadi beliau sekarang di Amerika melanjutkan pendidikannya. Jadi ya memang ya secara kulturalnya memang dia sudah dilatih. Dia tidak terlatih untuk ngomong bahasa Madura, tapi dia tetap orang Madura. Aku dari kecil itu ngomong Madura, jadi bahkan baru belajar bahasa Jawa itu ketika di Surabaya. Jadi ketika di Surabaya itu untungnya logatku itu tidak terlalu Madura banget kental. Jadi ketika nyampe sana itu malah kadang ada yang menyangka itu aku orang Kalimantan. Oke. Logatnya, padahal kan enggak gitu. Jadi sering lah gitu, kadang digojlokin sama teman-teman yang bisa bahasa Jawa itu apa maksudnya ya? Oh itu artinya gini, ternyata artinya bukan gitu kan sering. Ya itu justru jadi bahan ini ya, jadi bahan bulian. Bahan bulian. Tidak baik dari segi sudut pandang mental health itu. Nah, tak lanjutin lagi ya. Jadi pasca dari menang dari lomba itu kan ada perasaan menggebu-gebu. Oh ternyata tulisanku juga lumayan ya diterima sama publik gitu. Jadi lumayan aku ya, duitnya dapatnya juga lumayan itu. Iya benar, itu juara 2 waktu itu dapat 12 juta. Lumayan sekali itu, bisa lah buat beli motor. Iya, jadi kebetulan banget waktu itu 5 Mei jadinya 2 hari setelah itu bulan puasa. Oke. Ya jadi langsung pulang karena memang tanggal 6 Mei itu kayaknya puasa hari pertama. Jadi langsung pulang. Ya nggak kerasa puasa bentar lagi juga ya. Iya, ntar lagi puasa lagi. April kita udah puasa loh. Jadinya setelah itu tuh mulai sering mengamati media. Waktu itu karena senior itu lumayan banyak tulisannya yang dimuat, maksudnya senior PMII ya, Firly di grup banyak tulisannya yang dimuat di detik.com di kolom gitu ya. Okay. Tak nyoba juga di sana gitu. Tulisan pertamaku waktu itu langsung diterima. Langsung kayak tambah ini banget lah gitu ya. Ya jam terbang tinggi mah beda ya. Jangan samakan sama yang masih nyubi atau yang masih saya yang masih sangat amatir ini. Beliau sudah rekodnya ada juara di level kalau banyak Mendikbud. Beda. Tulisan waktu itu menyorot tentang undang-undang narkotika. Oke. Nah sebenarnya itu masih linear lah ya sama bidang kuliahnya dulu. Dan kebetulan waktu itu ya aku kan masih di kepengurusan PMII Jawa Timur, ketua bidang anti narkotika. Ngeri. Jadi habis ngasih tagline di bawahnya enak gitu ya. Dari siapa? Klise. Terus apa gitu statusnya? Ketua pengurusan ini. Wah enak banget. Kebetulan waktu itu tuh. Tapi serius itu lumayan loh Mbak buat nge-push bahwa tulisan ini tuh memang nyatakan bahwa tulisan ini memang ditulis oleh orang yang punya kompetensi di bidang itu. Karena waktu itu habis waktu itu habis sounding sama ketua BNPT. Salah. BNPT. Oh, jadi apa kamu? Iya, BNNP maksudnya. Provinsi ya, BNNP. Nah, jadinya oh iya ya, jadi selama ini tuh ternyata undang-undang narkotika itu sudah lama tidak diperbaharui. Bahkan kemarin kan ada beberapa artis yang kena kasus narkotika bisa lolos dengan alasan bahwa obat itu belum dimasukkan ke dalam daftar lampiran narkotika di Indonesia. Sementara di luar negeri itu sudah termasuk golongan narkotika psikotropika. Karena itu obat golongan baru gitu. Obat golongan baru. Narkotika yang golongan baru. Di Indonesia masih belum dimasukkan dalam lampiran itu. Jadinya mumpung waktu itu momen hari ini
hari narkotika gitu ya. Jadi ya tak buat tulisan juga. Jadi momennya pas ya. Jadi itu salah satu tips juga ya kalau Anda ingin peluang tulisan Anda dimuat lebih tinggi. Pertama, tentukan momennya. Jadi buatlah tulisan yang sesuai dengan momen. Kayak tadi kan menjelang ini ya, menjelang hari narkotika, bahasan temanya narkotika. Terus gunakan ya ini pentingnya Nata CV ya. Jadi kurikulum vitae-nya dibuat yang sesuai. Jadi Mbak Muklisah ini mencantumkan CV beliau yang sekarang ngurusi di bidang ketika itu bukan sekarang. Ketika itu di organisasi yang bergerak di bidang pengurusan hal seperti itu. Bisa saja. Iya. Pause aja ya. Nanti lanjut nanti. Ya ini kita lanjutkan ya, tadi setelah kepotong break sholat dan isoma lah, istirahat sholat makan tapi nggak ada makanannya, mohon maaf ya. Itu ada cemilan durian kalau mau silahkan. Kalau narsumnya mau sambil nyemil ngelamuti durian itu ada, sudah saya bawakan. Nah, terima kasih banyak, siap nanti dihabiskan. Oke, back to point ini aja lah. Langsung ini aja dah tips triknya supaya tulisan kita ini mudah untuk dimuat. Dimuat di media koran ataupun online berarti ya? Iya, intinya yang bisa hasil cuan lah. Hasil cuan. Itu poin aja ya. Ya, kalau ini mohon maaf ya kalau aku juga menyebutkan beberapa nama media secara langsung ya. Ya, disclaimer di awal ya. Disclaimer di awal. Jadi kalau aku tuh biasanya yang agak lumayan gampang untuk masuknya itu di Detikkolom. Itu satu kali dimuat itu fee-nya 500.000 satu kali dimuat. Gede banget. Ya lumayan gitu. Lolosnya gampang, fee-nya gede. Lumayan. Aku tuh nyoba 5 kali, 3 di antara 6 kali kayaknya. Iya, 3 dimuat, 3 ditolak. Oke. Dan 1,5. Lumayan lah. Ya, jadi tips yang pertama itu usahakan tulisannya itu sesuai dengan ini CV kita ya, jabatan lah ya, maksudnya spesialis kita. Kalau ya berarti tadi itu yang tentang narkoba itu karena yang dicantumkan CV-nya yang sesuai. Iya, itu yang pertama. Terus yang kedua yang pernah masuk itu judulnya apa ya? Aku lupa. Dialektika apa ya? Lupa. Coba tak searching dulu. Pokoknya itu waktu itu tentang hari-hari anak. Kan aku juga guru ya. Jadinya pakai sudut pandang guru. Ini ya saking banyaknya tulisannya sampai bingung sudah nulis berapa kali terbit di mana itu. Kalau saya ini mah apa, kalau beliau udah proof gini ya. Kalau ini mah LKTI sampai berapa kali juara sampai ke mana itu kemana-mana ya. Nah, negara Plato, dialektika dan pengasuhan anak. Jadi di sini itu aku mengkritik ternyata itu loh banyak sebenarnya orang tua yang tidak bisa mendidik anaknya itu sesuai dengan benar gitu ya. Kebanyakan malah masih kecil karena dia nakal, dipukul, dimarahin gitu-gitu. Padahal kan ketika masih kecil memang perkembangan otaknya itu diasah untuk mencari tahu segala banyak hal gitu. Jadi di sini tuh ya sekedar inilah menyindir orang tua ya, meskipun aku juga masih belum jadi orang tua ya. Dia masih mungkin untuk menyindir karena belum pernah merasakan sendiri. Iya. Nanti kalau sudah merasakan sendiri pasti ada sudut pandang beda sehingga mungkin kita akan lebih tahu walaupun kita mencoba untuk tidak mengatakan, tapi kita lebih tahu kenapa orang tua itu mengambil tindakan itu. Kalau sekarang masih idealis saya paham. Maklum status KTP-nya belum berubah. Iya. Jadi di situ dulu itu di dalam bukunya, salah satu bukunya Plato itu pernah bilang, jadi dia itu tidak percaya dengan cara orang tua waktu zaman dulu dengan cara mendidik anaknya, sehingga dia mencetuskan ide bagaimana kalau dibuat sistem pendidikan eugenetika. Jadi dibuat kayak semacam panti asuhan negara. Jadi anak yang lahir dari pasangan orang tuanya gitu tuh langsung diambil alih, diasuh oleh negara gitu. Jadi ketika doktrin cuci otak sejak dini. Ketika itu sekolah sesuai dengan kemampuannya gitu ya. Jadi jadi sistem pembelajarannya itu pun tidak memaksakan anak untuk belajar semua mata pelajaran. Nah, saya setuju itu. Sesuai dengan keinginannya. Gitu. Nah, ketika sudah misal umur 20 ataupun 30, anak yang memiliki kemampuan sesuai keterampilannya itu nanti bekerja sesuai dengan keterampilannya. Sementara anak yang memiliki kemampuan untuk kemampuan membedakan benar salah, kemampuan untuk jujur dan kepemimpinan itu akan menjadi pemimpin filsuf gitu.
Itu yang di ini. Kamu angkat telepon dulu. Plato. Bisa saya pause kok ini. Udah tak. Oh ya udah, saya kan hanya menawari, saya menghargai waktunya narsum yang sangat berharga. Terus yang satunya lagi itu terakhir kemarin karena awal pandemi, tulisannya anak nakes itu pasti lagi gencar-gencarnya di media sosial ya. Jadi waktu itu mengkritik tentang bahwa pandemi ini, COVID-19 ini nggak bisa kita hindari gitu ya. Terus juga kita juga nggak bisa hidup membayangkan masa depan kita hidup di masa depan itu setelah pandemi itu nggak bisa. Pasti virus COVID-19 ini, virus corona itu pasti akan tetap hidup di sekitar kita layaknya kayak polio ataupun influenza zaman dulu itu kan corona ada obatnya juga. Corona dari dulu sudah ada, cuman status outbreak dan tingkat mortalitasnya yang agak beda. Kalau virusnya dari dulu udah ada. Iya kan, nama awalnya itu SARS-CoV kan ya. SARS. Iya, SARS kan sudah banyak. SARS dulu kan sempat merebak juga ya, zaman saya masih muda 2000 dulu. Awal kayaknya ya. Iya, awal milenium lah. Dulu kalau SARS, Ebola, kemudian apa lagi ya? Kalau Ebola itu baru outbreak lagi sekitar ya kuliah sih. Kuliah itu baru outbreak lagi. Tapi kalau SARS itu memang sudah lama, sempat outbreak dulu sekitar tahun dulu kalau sempat bilang ada orang-orang yang ekstremis itu bilang bahwa dunia akan kiamat di tahun 2000. 2012 ya? Enggak, sebelum 2012. 2012 itu setelah Ebola. Jadi 2000 itu sempat ada orang yang bilang dunia akan kiamat di awal milenium. Itu saya lupa siapa. Itu ada bukunya, Pak. Bisa dicari nanti. Nah, itu salah satunya mereka percaya bahwa adanya virus-virus itu adalah pengantar Tuhan untuk membawa dunia itu kiamat. Termasuk kalau yang 2012 ini kan suku Maya ya, sampai ada filmnya juga. Iya. Ya, kita ini kan senengnya nonton film-film apokalips gitu ya. Genrenya apokalips. Nah, itu Ebola itu merebak pada sekitar itu sehingga orang-orang percaya bahwa inilah yang akan menghancurkan dunia. Ternyata faktanya ya enggak juga. Enggak sih, tetap ini masih show must go on. Gitu. Itu ya kalau yang di detik kolom. Pokoknya kalau detik kolom itu senangnya yang sesuai dengan keahlian kita, kemudian juga tulisannya lebih ke arah humanis, jadi nggak terlalu yang idealis, teori banget. Oke, gitu. Berarti pendekatannya lebih ke pendekatan sosial daripada pendekatan empiris ya. Jadi kayak banyak juga loh yang cerita pengalaman sehari-hari itu juga lumayan banyak yang lolos. Itu kalau yang di detik kolom lumayan ya 500.000 itu. Jadi rasa tuh 500.000 buat makan ya kalau hidup di daerah seperti kita ini. Makan sebulan 500.000 itu cukup loh. Iya. Terus kalau kayak yang radar-radar gitu biasanya nggak ada fee biasanya. Kalau yang radar-radar itu ya. Berarti murni setor tulisan untuk cari nama. Cari nama. Jadi itu ya kalau mau nyetor di radar siap-siap Anda tidak dibayar. Jadi ada yang kalau Anda berharap dapat fee jangan setor di radar. Kalau butuh publikasi nggak apa-apa. Tinggal dikirimkan aja, lumayan ini. Peluang biasanya daftar tunggunya itu sekitar 3 sampai 1 minggu lah ya, 3 hari sampai 7 hari. Jadi jangan berharap kita ngirim sekarang kemudian besok dimuat, enggak. Jadi sama juga kayak di detik itu juga kayak gitu. Biasanya paling cepat itu punyaku terbit 2 hari setelah dikirim. Oke. Itu biasanya. Ya udah ya, kita pause dulu ya. Oke ya, kita lanjutkan tadi setelah ada kena break. Intermezzo. Ada intermezzo sebentar ya karena beliaunya mengangkat telepon. Lanjut Pak, yang ini tipsnya. Oh ya, tadi kalau itu ya yang detik sama radar tadi yang sudah. Kalau radar itu kalau cuma cari nama bisa lah di situ. Ya, cari cuan ya. Asumsinya kadang berharap wah termuat di radar Jumper itu nggak ada duitnya ya. Yes. Karena kan seringnya kita menganggap kalau kita dimuat di koran yang cetak itu jauh lebih keren daripada di yang online kan biasanya gitu ya, karena kalau di koran yang cetak itu wah gitu kayak yang wah ya. Branding portfolio iya Mbak, masih lebih keren, tapi cuannya nggak ada, ada duitnya. Terus kalau aku sih seringnya juga ikut lomba-lomba, karena kalau di lomba-lomba itu fee-nya jauh lebih besar daripada
di media ya. Ya, kalau orientasi duit ya tadi ikut lomba artikel. Carilah lomba-lomba artikel jurnalistik. Kalau saya kan sukanya yang artikel jurnalistik ya, LKTI. Inilah silahkan tanya sendiri kalau LKTI. Aduh. Jujur kalau aku sendiri LKTI nggak pernah lolos ya, sejak zaman kuliah nggak pernah lolos ikut LKTI. Lah kok ikut yang jurnalistik ini, artikel jurnalistik kok sering lolos gitu, tak terusin. Okay. Pernah juga itu iseng ya gitu, kok ada ditag sama temen. Waktu itu ada lomba artikel sama fotografi ya. Nah temen itu ikut yang fotografi tapi ngetag aku juga, loh kok lumayan. Yang ngadain itu Kabupaten Bandung tapi skala nasional. Oh yang kamu berangkat ke Bandung itu? Enggak berangkat karena corona. Jadinya dikirimin. Ya, cuannya terima utuh lah. 2020. Jadinya dikirimin. Lumayan lah. Jadi waktu itu juara favorit. Karena sampai dimasukin di korannya Bandung di situ ya, waktu itu saya dikirim ininya. Apa namanya? Kayak clippingnya gitu ya. Okay. Nah, ada disebut nama itu, enggak menyangka kalau ada masyarakat Jember yang sampai kirim. Karena temanya itu bener-bener harus temanya itu Bandung banget gitu. Oke. Nah waktu itu judulnya punyaku itu Sabi Lulungan Pengarus Utamaan Lingkungan. Jadi menyoroti Sungai Citarum gitu ya. Terus juga kan kotor banget kan di sana ya. Ya. Gitu pokoknya menyoroti sampahnya. Padahal aku belum pernah ke Bandung. Oh gitu. Searching aja. Based on data. Ya. Based on data. Jadi itu juga peluang ya kalau kalian ingin misalnya ini ambillah kasus-kasus khusus atau dengan manfaatkan status khusus kalian untuk ambil di lomba-lomba spesifik karena memang peluangnya lebih besar. Karena ya percaya tidak percaya, saya pernah menjadi panitia dan itu memang ada kuotanya. Pasti ke up lah, wih kiriman jauh. Kok bisa-bisanya ini orang bahas kayak gini. Terus apalagi kalau isinya masih relevan dan linear, ya peluangnya untuk dapat nomor lebih besar sih. Terus ikut lomba apa lagi dulu itu ya? BNPT pernah juga. Kan waktu itu temanya terorisme gitu. Lah, aku apa ya yang bisa tak angkat, masa dari kesehatan? Oh iya kan aku santri ngajar di pesantren. Jadinya waktu itu judulnya ini pokoknya bagaimana cara menangkal terorisme ala santri milenial, kesalehan sosial ala santri milenial gitu waktu itu judulnya. Santri milenial, lau hilang. Kemarin itu saya pernah mengisi materi di pondok beliau itu santrinya ada yang komplain lauk makannya hilang, tinggal sisa nasi aja. Dan itu sampai dengan sekarang masih belum teratasi. Masih misteri. Tapi itu anehnya cuma terjadi di Putra. Di Putri itu aman-aman saja. Tapi yang Putri kehilangan kiriman. Iya itu dia. Kalau yang lagi cuma hilang makan, yang Putri hilang kiriman. Padahal itu levelnya di pondok. Jadi hal-hal seperti itu memang masih butuh ditelisik lagi nanti ketika selesai liburan santri. Selamat berjuang ya Mbak untuk mencari tahu siapa pelaku pencuri lauk. Aduh. Jadi terus kalau yang BNPT itu kemarin cuma sampai 15 besar dibukukan, tapi lumayan loh 15 besar hadiahnya itu 750. Lumayan lah. Juara satunya 15 juta. Juara duanya 15, juara satunya 10 juta. Ya lumayan lah. 15 besar 750 waktu itu. Terus pernah juga ikut lomba apa waktu itu ya? Se-Jember sama Lumajang cuma waktu itu. Juara 1 bulan puasa lalu. Juara 1 lumayan gitu. Ngeri lah, saya harus banyak untuk belajar. Bukan bayar ya, untuk ini persiapan bulan puasa intinya katanya sama hari raya. Lumayan. Buat ini ya, buat ngasih sangunya ponakan sama cucu ya kan sudah punya cucu ya. Udah punya cucu. Aduh, nah cuma selama 1 tahunan ini aku vakum ya, udah lama nggak nulis 1 tahunan ini. Karena kegiatan pondok terlalu padat. Iya, yang ngajar, yang ngebimbing, yang podcasteran juga ini sudah mulai lumayan ngerinci belanja obat dan lain-lain, wah lumayan. Jadinya untuk sementara vakum. Ya itu ya tadi mungkin sedikit tips trik dari Mbak Muklis untuk yang bisa disampaikan kepada audiens kalau sekiranya ingin mulai belajar menulis untuk artikel jurnalistik. Kalau untuk artikel ilmiah nanti ada bahasanya sendiri. Saya ada narsum saya yang
jauh lebih ahli daripada saya ini mah apa gitu ya. Cuman anaknya sekarang lagi pulang ke Banjar, Pak. Sebenarnya dia dan keluarganya di Surabaya, cuman kemarin itu karena keluarganya itu mertuanya itu sedang operasi besar di Banjarmasin, akhirnya satu keluarga boyongan semua ke Banjarmasin. Kan saya ditawari, kamu kalau butuh kos, kamu butuh tempat tinggal di Surabaya, tempatku pakaian, motorku pakaian, isinya rumah, isinya kontrakan pakai aja. Nanti kasih tahu musiknya di mana. Ya gitulah, kalau teman sudah terlalu ini ya sudah sampai sepercaya itu. Ada lagi mungkin yang mau ditambahi? Santai aja sih ini. Apa ya? Oh, mungkin... Atau Anda mulai makan, perlu saya pesankan makanan dulu? Mungkin lebih ke ini ya, karena kan tiap orang itu cara nulisnya beda-beda. Nah itu, style nulis. Oh iya, ini mumpung lagi dibahas style nulis nih, ada satu hal yang entah ini stigma, entah ini fakta ya Mbak. Cuman cara nulis laki-laki dan cara nulis perempuan itu pasti punya sudut pandang tulisan yang beda. Pasti. Mungkin bisa dijelaskan dari yang lebih ahli aja, monggo. Berdasarkan pengalaman aja ya. Kalau ini disclaimer di awal subjektif dari narasumber dan saya. Jadi kalau orang lain itu enggak, saya enggak gitu. Ya ini makanya saya disclaimer di awal. Ini berdasarkan subjektivitas kami berdua. Monggo Mbak. Iya. Kalau aku sendiri sih lebih suka, kadang kan ada orang yang nulis itu dibuat draftnya dulu, rancangannya dulu, mau ditulis bagaimana gitu ya. Saya kalau konsep drafting dulu biasanya, nggak bisa flow. Kalau aku nggak bisa, jadi langsung lebih suka flow. Biasanya itu nyari data dulu. Jadi misal tema besarnya apa gitu ya. Kalau contohnya kayak yang tadi itu Sabi Lulungan, pengarus utamaan lingkungan. Jadi aku lebih suka cari judul itu yang eye catching gitu lah ya, pastilah ya, yang menarik perhatian. Dan di paragraf pertama itu juga harus langsung dibom dengan kata-kata yang bagus gitu ya. Agak bersayap tapi bisa memancing untuk membaca ke seterusnya. Karena dan aku tuh biasanya lebih lama ngedit daripada nulisnya. Semua gitu Mbak? Iya. Itu semua, kalau lebih lama ngedit tuh ya. Karena kan ibaratnya istilahnya kalau istilah di kepenulisan, istilah di tingkat proofreading itu makan waktu, dan makanya proofreading itu ada biayanya. Jadi aku tuh biasanya ngumpulin data dulu sesuai tema. Setelah aku kumpulin data, baru kemudian aku rangkai, tulislah sesuai. Biasanya kalau aku nulis itu istilah dari awal sampai akhir itu urut dulu. Misal dari awal pengenalannya itu bagaimana gitu, diurut dulu sudah pokoknya sampai akhir. Baru setelah selesai nulis itu aku pindah-pindah. Yang bagian paling seru aku taruh paling awal. Gitu biasanya. Kalau artikel jurnalistik kan lebih bebas ya daripada LKTI. Kalau LKTI kan memang harus runut dari awal ya. Makanya saya bilang saya biasanya drafting karena memang yang biasa saya tulis seperti itu. Cuma mengajukan proposal tawaran itu juga drafting juga gitu loh. Kuncinya di rancangannya kalau LKTI kan ya. Iya, struktur rancangannya itu kayak gimana, sama problem solvingnya. Biasanya titik poinnya di dua itu. Nah kalau yang jurnalistik justru bisa lebih bermain sesuka hati ya kata-katanya. Jadi aku lebih suka biasanya tulis dari awal sampai akhir, urut dulu, runut. Nah setelah itu di bagian editing aku ambil bagian yang paling menarik itu taruh di paragraf awal. Karena memang kalau tahap penjurian itu pasti paragraf awal kalau sudah tidak menarik itu ke belakang tidak akan dibaca. Nah terus biasanya kalau artikel jurnalistik kan biasanya cenderung panjang ya, sekitar 4 sampai 10 halaman misal ya. Nah itu biasanya aku buat subjudul yang menarik. Jadi nggak berupa tulisannya panjang gitu kayak opini di koran gitu kan, biasanya rada bosan. Jadi dijeda dengan subjudul. Dan kemudian paragraf-paragrafnya itu dibuat pendek-pendek, karena kalau paragrafnya terlalu panjang kita secara psikologis itu bacanya udah capek duluan ngelihatnya. Yang lihat apa ini adalah panjang gitu udah. Jadi tak buat paragrafnya pendek-pendek, kalimatnya pun juga pendek-pendek biar lebih nyantai bacanya, lebih enak bacanya. Biasanya gitu. Kalau aku sih ya. Jadi ngedit itu biasanya butuh waktu yang lama karena kita harus menentukan mana yang ini mau diduluin. Meskipun kadang kalau tulisan itu kan kadang ada yang suka yang urut dari awal sampai akhir. Jadi tapi kalau kita mau ngambil bagian yang paling menarik ditaruh di awal, kita harus cari penyambungnya dulu biar tetap nyambung meskipun kita yang tengah mau ditaruh di awal. Ini style tulis pribadi ya? Iya, kadang pun juga solusi itu ada loh yang tak taruh di tengah-tengah.
Di akhir ditutup dengan permasalahan baru setelah kalau solusi itu terjadi, kadang kayak gitu. Ini disclaimer untuk artikel jurnalistik. Atau tiap jenis artikel beda. Iya, atau kayak semacam penulisan populer ya, kalau di opini-opini gitu ya, ilmiah populer, tidak ilmiah yang rigid kayak LKTI. Kalau LKTI wes lah aku ini yang tangan lah ya, aku nggak pernah lolos kalau LKTI. Ya. Cuma ngebimbing doang. Oke, untuk LKTI tidak saya bahas di sini karena tema hari ini adalah bahas tentang artikel jurnalistik. Nanti saya datangkan pemilih narsumnya yang untuk LKTI karena saya merasa saya tidak punya kompetensi sebagai narasumber. Saya jadi host saja lah. Nggak mungkin ini ya jadi narasumber sekaligus host ya. Nggak mungkin. Saya nggak bisa membelah diri, Mbak. Bukan amoeba. Bukan amoeba. Nah, jadi seperti itu style nulisnya ya untuk jurnalistik berdasarkan pengalaman pribadi beliau, Mbak Muklis ini. Cara nulisnya seperti apa, ini seperti apa. Kalau boleh tahu Mbak, ini selain jurnalistik, apa sudah pernah, kalau tadi katanya sudah dibahas, sudah pernah untuk mencoba menulis dan tidak pernah lolos. Jenis tulisan yang lain mungkin? Kayak cerpen atau novel. Kalau aku sih sebenarnya awal namanya karena aku kan mulai nulis serius itu MA ya. Sebenarnya sebelum itu waktu SD dulu mulai pertama kali tertarik nulis ketika dikasih kelas 4 SD dikasih tugas bahasa Indonesia suruh nulis puisi, dan waktu itu puisiku dikasih nilai 90. Ngeri. Nah, dari situ kemudian aku mulai, karena dapat nilai gede ya, jadi aku merasa bangga, jadinya mulai sering nulis puisi waktu SD itu. SMP ya biasalah nulis untuk konsumsi sendiri ya, dari puisi kemudian ke cerpen. MA ketika mondok itu aku mulai berani menulis novel, tapi masih tulis tangan ya karena di pesantren ya terbatas untuk alat elektroniknya. Selama 3 tahun mondok itu aku nulis 8 judul novel. Ngeri, ampun bos. Karena aku dulu tuh anaknya sebenarnya pendiam dan lebih ke introvert gitu. Jadi kalau ada waktu lowong. Saya nggak percaya, Pak. Iya, karena sekarang sudah beda. Makanya saya nggak percaya karena sejak saya kenal beliau tidak seperti orang yang dideskripsikan. Dulu waktu aku masih kecil, masih sekolah itu aku lebih introvert. Oke. Ketika kuliah, duniaku berbeda. Oke, siap. Ya gitu. Jadi, tapi sampai dengan sekarang pun itu yang baru aku ketik ulang tulisan novelku itu ya baru 2 kayaknya. Satunya udah pernah aku taruh di Wattpad. Wattpad. Tapi kira udah rilis buku juga? Enggak sih, enggak sampai diterbitin. Aku enggak berani menawarkan ke penerbit. Sampai dengan sekarang belum ada yang masih aku tawarkan ke penerbit. Oh, pernah sih sebenarnya diterbitin dulu itu kumpulan cerpen. Kayak sayembara antologi gitu-gitu ya. Ada 2 kayaknya. Kalau yang satunya itu tema fantasi waktu itu dulunya. Terus yang satunya itu tulisannya anak-anak yang dapat beasiswa dari Kementerian Agama. Jadi nulis pengalaman pribadi, judul bukunya waktu itu Mas Santri Airlangga yang pengalaman pribadi bagaimana ceritanya bisa lolos beasiswa itu. Oke, jadi tadi setelah lulus pendidikan, mengambil pendidikan, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi Mbak atau sudah mulai lapar? Aman sih. Ini masih setengah 2 ya. Ya makanya saya tanya apa sudah mulai lapar? Aman lah, atau hostnya nih yang sudah mulai lapar? Enggak lah, aman. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi nggak nih? Kalau enggak ya kita closing statement ini udah hampir 48 menit. Sebenarnya lebih sih karena tadi kita sempat ngobrol posisinya ke pause. Iya, apa ya? Oh ya, kalau aku itu punya dua buku khusus yang sampai dengan saat ini itu masih sering aku isi. Jadi setiap kali aku baca buku itu mesti aku tandai bagian-bagian yang penting. Setelah tamat aku baca bukunya itu, aku rangkum ulang di buku ide itu. Jadi khusus untuk poin-poin yang memang menarik atau yang penting gitu. Jadi kalau aku lagi butuh nulis, oh iya ini kan aku pernah baca buku ini, jadi nggak perlu buka bukunya lagi. Tinggal baca buka rangkumannya itu, buku ide itu. Itu yang pertama ya. Jadi ibaratnya seperti membuat sinopsis ya? Enggak sih, lebih ke poin-poin penting aku tulis ulang plek.
Oke. Karena kan buat sinopsis. Enggak, aku tulis ulang plek karena butuh kan ya untuk apa namanya? Untuk sitasi kan? Iya, betul. Iya. Kalau untuk yang rangkuman ya itu biasanya di bawahnya aku rangkum gitu. Kalau memang enggak terlalu penting poin-poinnya gitu. Itu yang pertama, buku ide, bank ide gitu ya. Yang kedua, jadi semua kan aku biasanya nyari data dulu sebelum nulis. Jadi semua itu tetap aku dibukukan jadi satu buku gitu loh. Ditulis bank data-datanya itu tetap aku tulis satu buku. Jadi suatu saat kalau misal loh iya aku pernah nulis ini, oh iya datanya ini bisa dipakai loh. Jadi aku balik lagi ke sana. Jadi ketika nyari data kita nggak perlu mulai dari awal lagi karena sudah pernah gitu. Bank ide. Bank ide. Oke. Sudah? Atau ada lagi yang mau ditambahkan? Itu sudah. Karena aku suka menulis kutipan-kutipan menarik di awal kalimat biasanya, di awal paragraf. Siap. Nah, jadi tadi ya tips-tipsnya udah disampaikan. Saya tarik kesimpulan dari ngobrol santai, ya dibilang santai di sorry nggak ada makanannya ya. Nah, yang kemarin masih saya siapin teh, kopi dan lain sebagainya, ini sorry nggak bawa. Bahkan gelas aja saya lupa sampai nembeng botol bekas. Nah, jadi gini, pada poinnya kesimpulannya, kalau mau menulis di artikel populer itu faktor latar belakang penulis dan faktor kehangatan isu ya istilahnya ya. Nah, kehangatan isu itu menjadi bahan pertimbangan. Terus kalau memang ini kalian harus tetapkan kalian orientasinya cari cuan atau cari nama, karena beda. Draft artikel ini harus dikirim kemana dan pendekatannya seperti apa ini beda. Kalau yang artikel orientasi cari cuan, jadi sudah disampaikan bahwa artikelnya lebih ke arah problem solving ya. Nah, kalau yang cari cuan itu problem solving. Nah, kalau yang sekedar cari nama ya tuh yuk goreng aja, isunya banyak kok. Iya. Nah, itu tadi sudah ya kesimpulannya sih ada di sana. Kalau terkait style penulisan, saya yakin tiap orang beda. Saya dengan Mbak Lisa aja penulisannya beda. Mungkin saya perlu banyak belajar untuk menulis jurnalistik. Udahlah LKTI. masih sering nulis? Masalahnya LKTI untuk kategori umum itu sangat jarang sekali. Iya. Bisa dibilang nggak ada sih saya bilang. Mahasiswa ya, zaman mahasiswa dulu. Sekarang tentu saya sudah bukan mahasiswa lagi. Saya sudah terlalu tua sudah untuk ikut begituan. Jadi ya itu posisinya memang bukan karena saya nggak bisa nulis atau ini karena memang eventnya nggak ada. Sangat sekali untuk kategori. Bisa nanti jadi dari LKTI nanti digiring ke artikel ilmiah populer. Nah itu mungkin saya harus banyak belajar ke beliau nanti bagaimana teknisnya seperti apa, karena daripada draftingnya sekedar dulu sudah pernah rilis, sudah pernah lomba dan nganggur banyak di laptop saya. Banyak kok, sering-sering cari-cari ini aja info-info. Biasanya tuh kalau kementerian-kementerian yang sering adakan lomba kepenulisan itu Kemendikbud, kemudian juga BNPT itu lumayan sering, kadang itu 2 bulan sekali, 3 bulan sekali itu ada lomba ini artikelnya. Terus apa lagi ya kalau kementerian itu ya? Banyak lah, kadang seringnya juga materi-materinya karena susah aku jadi nggak ikut, kayak kemarin itu ya, atau gitu pertanian gitu aku nggak paham. Misalnya nanti ada event saya boleh lah dikabari. Drafting saya masih banyak soalnya bekasnya KTI dulu, jadi mungkin bisa di-recycle, didaur ulang biar tidak mati di satu tempat gitu juga bisa lah. Nanti kabari ya. Semoga abis ini mulai rajin menulis lagi. Sama saya 1 tahun vakum. Sama saya juga, saya merasa memang ada suatu hal karena pekerjaan saya lebih banyak di lapangan dan menghandle orang dan menghandle barang ini beda dengan menghandle tulisan. Kalau tulisan itu menghandle pikiran, tapi kalau menghandle orang dan menghandle barang itu, kalau pikiran itu kan kita bisa mengarahkan, ya terserah kita, literally terserah kita. Kalau mau mikir santai silahkan, mikir serius silahkan. Handle orang, kalau terlalu serius itu nanti perasaan, kalau terlalu santai itu nanti mereka keenakan sehingga nggak ada pakemnya, itu susah. Barang itu salah handling rusak semua, bosok, jadi nggak beda. Ya, kalau nulis kita berkutat dengan kayak alam ideal kita sendiri-sendiri gitu ya, idealis nggak apa-apa. Justru kadang kalau tulisan kita idealis itu lebih banyak diterima loh sama media ya kalau idealis. Cuma kadang kan kalau kita sudah kerja profesional ya nggak bisa idealis gitu, pasti banyak bentrokan, kita harus lebih realistis ya. Itu ya, jadi kalau ini masukan juga dari Mbak Lisa,
kalau mau banyak nerbit di media itu silahkan kalian mengatur tulisan yang seidealis mungkin dengan pakem dan ininya. Tapi kalau untuk tak rasa kalau untuk terbitan di plat merah itu agak sulit ya dengan status idealis itu. Jadi tetap harus humanis realistis. Ya humanis realistis. Jadi ini stylenya agak beda ya. Kalau memang mau kita kirim ke media, kalian boleh dengan model style penulisan yang idealis murni dari ide kalian. Gambaran kalian problem solving Bayu. Kalau ya gitu, cuma kalau yang kayak apa namanya tuh ya? Kayak kementerian-kementerian gitu kayak BNPT itu justru lebih kayak humanis realistis, kayak artikel itu kan kesalahan sosial ala santri milenial itu kan mencuplik kayak kehidupan santri gitu kan ya, jadi realistis. Kalau yang di detik kolom itu banyak loh tulisanku yang justru yang apa namanya realistis itu nggak diterima, justru yang idealis kayak tadi itu apa namanya pengasuhan dialektika dan pengasuhan Plato itu kan ya, itu kan benar-benar idealis banget, nggak mungkin di apa ya terwujud gitu ya, kayak sistem eugenetika tadi itu panti asuhan negara itu nggak mungkin terwujud, tapi kok bisa dimuat ya. Nah, jadi itu ya style tulisannya beda, arahnya mau tulisan ini mau kalian lempar kemana itu disesuaikan juga. Kalau mau idealis silahkan ke media, karena media itu akan mencari sudut pandang yang paling ekstrim sehingga ada counterbalance dengan realita yang ada di masyarakat. Arahnya ke sana, jadi cari counterbalance-nya realitas. Tapi kalau yang ini untuk plat merah, untuk lomba-lomba dari plat merah itu akan dicari lebih yang diambil adalah yang pendekatannya lebih ke humanis ya dan realistis. Jadi perlu penelitian ini dulu, apa namanya, penelitian ciri-ciri tulisan yang dimuat gitu. Analisis apa istilahnya itu ya, analisis tulisan ya. Karena dulu tuh ya aku sebelum berani mengirim ke Jawa Pos dulu ya, zaman kuliah itu masih ada rubrik gagasan ide, kalau sekarang sudah dihapus kayaknya. Ya, dulu jadi itu hilanglah satu tempat untuk cari cuan ya. Iya, dulu itu ada rubrik gagasan ide yang cuma mengirimkan 250 kata. Oke, kayak ngirim abstrak. Kayak cuma 250 kata dan sekali terbit itu 100.000, 250 kata. Nah, setelah itu loh dulu tuh yang pernah termuat itu punya aku ketika zaman masih kuliah. Oh, ternyata iya ya, ketika kuliah sudah mulai nulis di koran ternyata, enggak nunggu habis lulus ternyata. Ngeri, jam terbang tulisannya kan udah luar biasa gitu. Waktu itu tulisanku saking banyak yang sudah ditulis sampai lupa. Sederhana, yang pertama waktu itu jar kanker dengan tomat. Tulisannya, karena kan sering kita tomat misal kayak makan soto tomatnya nggak dimakan ya, ternyata loh itu tomatnya itu mengandung likopen yang bisa meminimalisir ini apa namanya kanker atau karsinogenik gitu kan. Ya, ngomong-ngomong likopen itu kemarin saya masih hangat karena meetingnya baru selesai hari Senin kemarin. Itu ada salah satu dosen UB yang masih teman saya itu bilang, Dek Farid, kalau misalnya inilah untuk pemijahan ikan itu pengaruhnya pakai jus tomat, Mbak pakai likopen gimana? Nah, likopen, apa nih Mbak? Ya saya kasih jus tomat. Oke. Oke, jadi dia mencoba meneliti untuk pengaruh tingkat kesuburan baik itu fertilitas induk jantan maupun induk betina. Ini hewan, bukan manusia, hewan. Nanti salah paham. Oh iya, kalau pengen sepuluh jus tomat terus gitu. Enggak juga, ini untuk hewan. Jadi untuk eksperimen. Jadi untuk pengaruh ke kekuatan sperma, ketahanan sel telur gitu. Saya pikir akan diekstraksi sampai ambil likopen, ternyata enggak, cukup jus tomat. Ya udah di jus aja gitu. Iya. Likopen. Karena juga tentang awal itu yang aku bilang tadi itu sama Firly, pengaruh defisiensi vitamin C pada ibu hamil. Oke, jadi kenapa Anda bisa bilang seperti itu? Karena Anda pernah menulis ya? Iya, menulis tentang itu dan dimuat. Iya, sama juga tentang pengaruh nikotin terhadap wanita. Jadi wanita yang hamil kemudian ada yang merokok, itu kira-kira nikotinnya itu berpengaruh nggak sih sama janin gitu? Itu juga pernah dimuat. Padahal waktu itu cuma obrolan kuliah ketika dengerin dosen ya. Kemudian aku tulis dalam 250 kata, masuk ke Jawa Pos, diterima gitu. Ya lumayan, cuan. 100.000. Buat makan lah, buat 3-4 hari bisa lewat Surabaya. Zaman kuliah dulu ya. Zaman kita masih sekarang muda. Sudah dihapus. Dulu kalau Jawa Pos itu ya bisa
ditransfer 100.000 itu. Kalau yang Kompas kan ada gagasan kampus itu dulu ya, Kompas Kampus itu dikasih barang biasanya kayak jaket atau baju gitu-gitu biasanya. Oke, berarti nggak cash ya, tapi lebih ke barang. Kadang dikasih buku. Kalau sekarang masih ada kayaknya ya Kompas Kampus. Paham, sudah lama tidak ini. Kita sudah lama tidak baca koran karena ya ini salah satu dampak dari sudah selesai. Digitalisasi, bukan selesai. Digitalisasi. Jadi sebenarnya kalau sampai nyadar Mbak Detik itu masuknya grupnya Jawa Pos. Iya. Cuma ini apa namanya, kalau dulu zaman kuliah setiap ke perpus pasti spot pertama itu yang aku hampiri itu bagian koran dulu. Baru kemudian cari-cari ini. Sekarang sudah selesai, nggak kuliah lagi, udah agak susah ya meluangkan waktu untuk baca koran. Di kantor pun itu langganannya cuma Jawa Pos. Ini underlyingnya koran fisik ya. Kalau koran online saya rasa kita masih sering baca deh. Cuma beritanya capek gitu kalau ini baca kan koran online itu kadang itu ya apa sih tenggelam sama berita-berita yang lain. Pasti salah dengan bagaimana respon Lesti. Sampai ada miminya. Semua tanyanya ke Lesti, bilang gila nih ahli semua tanya ke orang ini gitu. Semua perkara tanya ke orang ini itu. Itu benar-benar penerus opung lah. Ahlinya ahli. Itu beda ya, itu bukan berita tapi pseudo berita. Lama kayak entertainment itu kan nggak benar-benar berita, beritanya kan lebih sering dipelintir gitu kan ya, jadi pseudo berita. Clickbait. Hati-hati, itu tidak berita murni itu. Tidak berita murni. Jadi jurnalistik itu tidak seperti berita infotainment ya, please beda. Jadi seperti itu mungkin yang dapat kita sampaikan ya. Kesimpulannya tadi sudah saya ulas sedikit tapi sudah dilengkapi semua dengan Pak Muklis, jadi saya nggak perlu melengkapi lagi. Oke, sekian podcast dari kami berdua. Bila ada pertanyaan silakan tinggalkan komentar di video atau nanti bisa klik link yang ada. Nanti bisa saya kontakkan, sambungkan langsung dengan beliau. Misalnya mau privat les, Mbak saya pengen untuk belajar menulis artikel populer seperti apa. Nanti bisa saya sampaikan kepada beliau. Semoga yang kita sampaikan, ilmu yang kita punya ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.